Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembuatan sistem informasi inventory menggunakan Microsoft Access. Sebelumnya, pada tutorial sebelumnya sudah saya dijelaskan bagaimana cara pembuatan beberapa form ya, di antaranya adalah form barang yang sudah dibuat menggunakan form dan saya ulangi lagi, form ini bersumber dari tentunya dari tabel barang. Ya, dari tabel barang yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian dibuat formnya. Ya, seperti ini yang sudah dibuat. Dan yang kedua adalah form pelanggan. Form pelanggan, sumber datanya adalah bersumber dari dari tabel pelanggan. Ya, jadi ini yang sudah dibuat yaitu form barang sama form pelanggan. Nah, dalam sistem informasi, ini form ini atau tabel ini diistilahkan sebagai form master atau form utamanya. Form barang sama form pelanggan ini disebut adalah form master atau form induk, ada yang menyebutnya. Ya, jadi data-data utamanya. Kalau di kampus misalkan ada data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah. Nah, kalau di sini data masternya ini atau data utamanya atau data induknya adalah form barang atau tabel barang sama pelanggan. Nah, kali ini kita akan membuat yang namanya adalah form transaksi. Ya, kalau menggunakan cara kemarin kan menggunakannya dibuka transjual, misalkan tabel transjual, kemudian klik tombol menu create, kemudian pilihlah di bagian form, pilih form. Ya, ini cara yang kemarin, cara cepatnya menggunakan seperti ini untuk membuat form. Nah, kalau menggunakan cara seperti ini, kita bisa lihat di sini hanya muncul nomor transaksi, tanggal, kode barang, sama total jualnya. Ya, jadi ini dikatakan formnya nanti kurang lengkap karena transaksi yang akan kita buat ini konsepnya adalah nanti satu buah transaksi bisa dimasukkan beberapa barang sekaligus. Contohnya nanti seperti ini, misalkan nomor transaksinya adalah T001 ya, tanggalnya 25, misalkan kodenya pelanggannya siapa sama total jualnya berapa. Nah, T001 ini nanti data barangnya akan disimpan di tabel detail jual. Contoh misalkan T001 di sini ada 2 transaksi. Ya, jadi yang akan kita buat transaksinya adalah satu buah transaksi bisa menjual beberapa barang sekaligus. Ya, oleh karena itu si tabelnya kita pecah. Ada tabel transjual, ini yang utama transaksi penjualannya, sedangkan tabel detail jual ini adalah barang-barang yang nantinya akan dijual dan disimpan di tabel detail jual. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Jadi contoh lagi misalkan T002, maka T02 ini adalah data utama transaksi T02, tanggalnya kapan, siapa yang beli, sama tujuan nanti belum dimunculkan, dan barang-barangnya apa saja yang dijual, ini akan muncul nanti di tabel detail jual. Contoh misalkan di sini tabel T002 ini kita akan jual misalkan ada 3 barang sekaligus. Ya, jadi konsepnya seperti itu yang akan kita buat satu buah transaksi ya bisa menjual dari beberapa barang. Kalau konsepnya hanya satu penjualan hanya bisa menjual satu barang, maka tabel detail jual ini tidak diperlukan, bisa langsung digabungkan semuanya ke tabel transjual. Ya, maka barangnya berapa, kemudian kodenya berapa, jumlahnya berapa, total jualnya berapa itu bisa dimunculkan di satu tabel. Tapi jika konsepnya adalah satu penjualan bisa menjual beberapa barang, maka database-nya atau tabelnya ini harus dipecah. Ada transjual sama ada detail jual. Ya, itu konsep yang akan kita buat. Baik, jadi untuk membuat seperti ini agak panjang jalannya, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Saya akan step by step. Setidaknya ada 4 nanti. Yang pertama kita akan buat dulu relasi tabelnya. Ya. Jadi bagaimana relasi tabelnya. Yang kedua nanti membuat query-nya. Yang ketiga membuat subform-nya. Ini menggunakan subform. Yang keempat nanti membuat form utama transaksinya. Baik, kita mulai di langkah pertama yaitu membuat relasi tabelnya. Ya, jadi
Jadi antara tabel, jadi kalau kalau nanti membuat form transaksi, ini pasti tidak bisa menggunakan hanya dari satu tabel saja. Contoh kalau kemarin kan yang form barang ini hanya menggunakan dari satu form barang, dari tabel barang saja. Tapi kalau tabel transaksi atau form transaksi, ini tidak bisa menggunakan hanya satu tabel saja. Ya. Oleh karena itu kita harus buat nanti relasi dulu, bagaimana keterkaitan hubungan antara keempat tabel tersebut. Ya. Baik, kita akan buat relasi tabel dari 4 tabel ini. Jadi cara yang pertama, pastikan dulu tabelnya dalam keadaan non-aktif, artinya tabelnya masih di sebelah kanannya tidak aktif, pasti kosong seperti ini. Jadi kalau muncul di sebelah kanan, silakan di-close terlebih dahulu. Kalau sudah, di bagian atas, di sini ada yang namanya database tool, menu database tool. Ya. Kemudian di bagian relationship, kalian pilihlah relationship. Ya, kita pilih relationship. Ini saya tadi sudah menggunakan, mungkin kalau kalian langsung memunculkan nanti namanya sort table. Kalau tidak muncul, tinggal klik kanan, kemudian sort table. Nah, seperti ini. Jadi tabel-tabel yang kita sudah gunakan, ini akan muncul. Ya, jadi silakan kita akan menggunakan semua tabel. Jadi silakan di blok keempat-empatnya karena kita akan menggunakan semua. Kemudian kliklah tombol add. Ya, sampai muncul 4 buah kotak di belakangnya. Kalau sudah muncul 4 buah kotak, ini hanya sebagai alat bantu saja. Silakan kalian close. Nah, ya. Baik, kita atur dulu. Jadi kita akan mengkondisikan bagaimana cara hubungannya seperti apa gitu ya. Nah, biasanya kalau tabel master seperti ini. Nah, jadi saya ulangi lagi. Dalam istilah database ada yang disebut dengan tabel master. Tabel master kali ini kita menggunakan barang sama pelanggan. Sedangkan tabel transaksi atau tabel anak ya, biasanya disebut seperti itu. Ada tabel trans jual sama detail jual. Nanti kalau ada pembelian pasti harus ada apakah supplier atau misalkan trans beli sama detail beli. Nah, ini kita dibatasi saja hanya sampai penjualan. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan hubungkan bagaimana keterkaitan antara barang sama detail jual. Nah, kita lihat dari field-field yang sudah kalian buat sebelumnya. Di sini ada kode barang, di detail jual, di barang pun ada kode barang. Berarti ini kita akan hubungkan antara kode barang di tabel barang dengan kode barang di tabel detail jual. Caranya mudah, tinggal klik sama kalian. Di kode barang di tabel barang, tahan atau drag, sampaikan kepada kode barang di tabel detail jual. Kemudian lepas. Sampai nanti muncul edit relationship. Di sini sudah muncul kode barang dari tabel barang, kita akan relasikan dengan kode barang di tabel detail jual. Sebelumnya sudah kita buat bahwa kode barang ini jadi primary key, ya ada gambar kuncinya. Jadi sifatnya unik kode barang di tabel barang. Sedangkan kode barang di tabel detail jual, di sini tidak ada gambar kunci, artinya ini sifatnya tidak unik, jadi datanya bisa berulang. Kemudian silakan enforce referential integrity-nya kalian checklist. Kalau sudah, kemudian klik tombol create. Ya, sampai muncul seperti ini. Ini artinya kita sudah merelasikan atau menghubungkan kode barang di tabel barang ke kode barang di tabel detail jual. Tadi apa yang enforce ini artinya setiap perubahan kode barang di tabel barang nanti akan berpengaruh, ya akan terelasi dengan kode barang di tabel detail jual. Kemudian sekarang antara transjual dengan pelanggan. Bagaimana hubungannya? Bisa kita lihat di sini ada kode pelanggan, ya. Di tabel pelanggan, kode pelanggan jadikan primary key dan di tabel transjual ada kode pelanggan juga. Ya, jadi syarat untuk merelasikan pertama pastikan dulu setidaknya nama field-nya harus sama, ya, harus sama persis. Kemudian nanti field properties-nya pun harus sama supaya lebih aman. Ya. Baik, caranya sama, kode pelanggan arahkan ke kode pelanggan di tabel transjual. Sama caranya, ini sudah kita lihat bahwa kode pelanggan di tabel pelanggan kita akan relasikan dengan kode pelanggan di tabel transjual. Enforce referential integrity-nya di checklist, kemudian klik tombol create. Oke.
terakhir, karena tadi kita konsepnya adalah satu penjualan bisa menjual beberapa barang, maka ada hubungan antara tabel trans jual dengan tabel detail jual. Bisa kita lihat nanti ini dihubungkan melalui nomor transaksi. Ya. Jadi caranya sama. Nomor transaksi di tabel trans jual ini dijadikan primary key istilahnya. Jadi sifatnya unik. Jadi kalau unik itu salah satunya adalah tidak boleh berulang. Kalau di sini di tabel detail jual, nomor transaksinya tidak dijadikan primary key, jadi datanya bisa berulang. Contoh tadi yang seperti tadi, T01 di sini hanya satu, tapi nanti T001 di tabel detail jual ini bisa berulang karena sifatnya tidak primary key. Jadi kita sambungkan transjual dengan kode nomor transjual di detail jual. Ya, caranya sama. Kita akan menghubungkan nomor transaksi di tabel transjual, akan kita hubungkan nomor transaksi dengan detail jual, enforce referential integrity-nya di checklist, kemudian klik tombol klik. Nah, ya, jadi ini artinya kita sudah menghubungkan keempat tabel sekaligus. Ada 3 relasi, barang ke detail jual dihubungkan, pelanggan ke transjual kita hubungkan, begitu juga transjual ke detail jual. Ya, itu jadi cara yang pertama untuk membuat form transaksi kita harus hubungkan dulu. Karena tadi kalau form transaksi itu tidak bisa hanya mengambil data dari satu tabel saja. Ya, contohnya seperti ini kita akan mengambil data dari 4 tabel sekaligus untuk tabel transjualnya. Baik, demikian materi yang pertama untuk form transaksi. Nanti kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu mengenai pembuatan query. Terima kasih.